Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, yang saya muliakan sekaligus saya cintai, yakni Abah Kiai Haji Muhammad Izzuddin Mukhtar beserta keluarga. Semoga kita doakan bersama Abah dan keluarga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Dan yang saya muliakan para asatidz wa asatidah, para ustaz-ustazah, para pengurus pondok pesantren Darul Mustafa. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan lancar rezekinya, diberikan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan curahan rahmat, taufik, inayah, hidayah sehingga kita bisa berkumpul bermujaah di majelis yang insyaallah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan kita berkumpul ini, semoga dengan kita mengagungkan malam ini, semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala yang berangkai di dalam Al-Qur'an, yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di sini ada 3 ayat. Di antaranya ayat yang pertama yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Lanjut ayat yang kedua yaitu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Dan ayat yang ketiga anishkurli wa liwalidayya. Ketiga ayat ini merupakan perintah yang berangkai. Yang pertama aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayar zakat. Artinya tidak diterima orang yang sholat apabila tidak bayar zakat, dan tidak diterima orang yang bayar zakat apabila tidak mendirikan sholat. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Perintah ini berangkai pada saat sholat dikerjakan apabila zakat sampai haul dan nisabnya harus dibayar. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasulah, yang artinya taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya tidak diterima taat kamu kepada Allah apabila kamu membelakangi Rasul, dan tidak diterima taat kepada Rasul apabila tidak taat kepada Allah. Keduanya perintah ini berangkai dan keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul juga harus mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran juga harus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya pasti diawali dengan
memisahkan umat Islam dengan ulamanya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang anti kepada Islam, dia berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Gimana caranya memisahkannya? Yang pertama, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk pada bagian yang kedua, ditanamkan keraguan pada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, mereka masuk pada bagian yang ketiga, yaitu ditanamkan keraguan pada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karenanya, ati'ullah wa ati'ur rasulah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul harus mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran juga harus mendirikan sunnah-sunnahnya. Begitu juga pada ayat yang ketiga, ayat yang berangkai yang ketiga, yaitu adalah anishkurli wali walidayya. Anishkurli wali walidayya artinya hendaklah kamu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada ibu dan bapak kita. Artinya tidak diterima kita bersyukur kepada Allah apabila kita tidak bersyukur kepada ibu dan bapak. Kita bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita tidak diterima. Dan kita bersyukur kepada ibu dan bapak, kita bersyukur kepada kedua orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya ini berakai. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bersyukur kepada Allah juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah juga pasti harus bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada kedua orang tua itu harus juga menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu orang menjadi bersyukur kepada ibu dan bapak. Orang yang bersyukur kepada ibu dan bapak itu termasuk orang yang berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kalau kita perhatikan kedudukan orang tua kita di dalam Al-Quran itu sangatlah tinggi. Kedudukan kedua orang tua kita di dalam Al-Quran sangatlah tinggi. Kita baca misalkan Quran surat Al-Isra ayat 23. Di situ menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka dan Allah Tuhanmu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu telah memutuskan atau menetapkan jangan menyembah selain padanya dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tertibul kalimat, kita perhatikan urutan kalimat pada ayat tadi. Yang pertama, di situ dianjurkan untuk selalu menyembah kepada Allah. Dan urutan yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi urutannya yang pertama itu taat kepada Allah, dan yang kedua berbakti kepada orang tua. Betapa besar, betapa tingginya kedudukan kedua orang tua kita sampai dirangkaikan di dalam kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Setelah menyembah kepada Allah, setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah Allah, berbakti kepada orang tua. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok pembicaraan kita pada malam Jumat hari ini. Kita malam ini akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dari segi prioritas, kita pandang kedua orang tua. Kedua orang tua kita ada ayah dan ada ibu. Keduanya mempunyai peranan yang besar. Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Keduanya
mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kedua orang tua kita telah melahirkan kita dari semenjak bayi, mendidik kita menjadi anak, remaja, dewasa hingga tua. Kita bahas bapak. Bapak misalkan bapak itu mencari nafkah untuk kita. Dia pergi pagi, pulang sore. Ya bahkan malam. Bisa juga malam pulangnya. Dia rela peras keringat, banting tulang, itu rela melakukan itu hanya untuk kita. Dia mau kita ini anak kita ini menjadi anak yang lebih baik daripada dia sekarang. Jadi kita itu harapan untuk bapak kita, untuk kedua orang tua kita. Tapi kalau kita sudah sukses, kita biasanya lupa dengan itu. Kadang-kadang kita sebagai orang ini lupa. Peribahasanya mah kacang akan kulitnya. Banyak orang mengatakan orang tua kaya raya, anak jadi raja. Maksudnya contoh orang tua kita kaya raya, rumahnya besar, mobilnya mewah, motornya ribuan, mobilnya ratusan, rumahnya bercabang. Orang tua kita kaya misalnya seperti itu, pasti anaknya menjadi raja, menjadi sultan, betul? Tapi sebaliknya, kalau anak kita yang kaya, anak kita yang sukses, biasanya orang tua yang jadi budaknya, orang tua yang jadi pembantunya. Orang tua masa suruh ngepel rumahnya yang gede itu, kan tidak mungkin. Oleh karenanya kita tidak boleh membantah kedua orang tua kita. Jadi orang tua dari dulu itu kita harus sayangi. Dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 36. Di situ menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah engkau sekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Lagi-lagi ayat ini untuk menyerukan kita selalu bertauhid, menyembah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu tingginya rangkaian kedua orang tua sampai dirangkaikan menjadi kewajiban. Menyembah kepada Allah, setelah menyembah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Selain mencari nafkah, bapak, kita lanjut ke bapak lagi. Selain mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan kepada kita. Bapak menjadi wibawa dalam kehidupan kita, menjadi perlindungan dari segala masalah. Kalau kita contohkan, mau bahasa Indonesia pun Jawa, Jawa. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu kene. Kita udune wedi kersire. Kita udune pecinta kersire. Kita menghormati bapak diri. Kita masih menghormati bapak diri. Jadinya kita itu tidak enak dengan orang tuanya. Kalau kita ambil dari sejarah, ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istrinya siapa? Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Rasulullah SAW ditinggal oleh keduanya itu. Setelah ditinggal, orang kafir Quraisy semakin meningkat untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka makin yakin. Kenapa begitu? Karena kemarin-kemarin orang kafir Quraisy menganggap Siti Khadijah sebagai janda bangsawan dan menganggap Abu Thalib sebagai orang tua mufti
Maksudnya orang kafir Quraisy masih menganggap keduanya itu harus dihormati. Tapi kafir Quraisy kan istri Siti Khadijah bin Abu Thalib sudah meninggal, sudah wafat. Kita tinggal nungguin apa lagi? Kita hajar saja Muhammad. Seperti itu. Jadi sama itu juga dialami oleh kepribadian Nabi kita. Lanjut. Hadirin kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu. Ibu itu lebih besar menangani kita dari kecil. Bahkan ada salah seorang menanyakan kepada Rasul, ya Rasul, siapakah orang yang harus aku taati di dunia ini? Rasul menjawab, siapa? Ibumu. Setelah itu orang itu nanya lagi kepada Rasul, ya Rasul, siapa lagi yang harus aku taati? Ibumu. Dua tuh, ibu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu lagi. Berapa itu? 3. Nanya lagi itu kepada Rasul, ya Rasul, setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibu, lalu bapak. 3 dibandingkan 1. Betapa besarnya kedudukan ibu sampai 3 dibandingkan 1. Ibu itu kenapa lebih berjasa kepada kita? Kita lihat dari proses kehamilannya, kita lihat proses mengandungnya. Di dalam Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahnan ala hamalata wahnan ala ahli. Ibu itu mengandung kita dari kecil, dan mengandung kita beratnya itu kiloan, bahkan kalau sudah besar, karena ibu itu makin lama perutnya nambah besar, betul? Makin lama itu makin berat, makin jadi kuadrat beratnya. Saya mau nanya pada sama laki-laki, udah pernah hamil? Mau tahu gimana rasanya hamil? Mau tahu? Nah, kita pergi ke Tombol, ke Tegal, ke Alas, ya, cari pohon kelapa, ambil kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, masukkan ke dalam perut, bawa minimal seminggu. Gimana itu rasanya? Berat tidak? Itu semua dirasakan oleh ibu kita. Ibu itu waktu mengandung kita, waktu hamil kita, tidak pernah ibu naruh hamilannya itu, tidak pernah ibu berkata, ini perutnya berat, saya taruh dulu sini mau ke pasar. Tidak bisa gitu. Jadi setiap saat nambah lama nambah besar, nambah lama nambah berat. Pada waktu proses melahirkan, itulah yang sangat berat bagi ibu. Itu bisa dikatakan kedudukannya kenapa bisa sampai tinggi, karena di situ ibu tinggal memilih 2 pilihan, mati atau hidup. Tinggal pilih mati atau hidup. Tapi kalau laki-laki, kalau suaminya biasanya nunggu di depan ruangan, mendoakan kepada istrinya agar selamat. Itu yang ngedoain suami itu kalau suaminya soleh. Terus kenapa lagi kedudukan ibu itu sangat tinggi? Ibu itu lebih banyak kenal kepada kita, lebih kenal kepada kita, lebih dekat kepada kita, lebih mengurusi kita. Kita dikasih ASI, disusui, kita diurus, bahkan kita selalu dimandikan, dicerdoki. Itu semua kita tidak bisa merasakan. Kita merasanya dulu itu kalau orang tuanya masih lengkap, kita merasa orang tua ini biasa-biasa aja biasanya.
Tapi kalau sudah meninggal salah satunya atau meninggal semuanya, itu baru kecenderungannya di situ. Bahkan ini diucapkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali berkata, kamu baru tahu pentingnya suatu nikmat kalau Allah menghilangkan nikmat itu dari diri kamu. Maksudnya, contoh, kita baru tahu nikmatnya, kita baru tahu pentingnya sehat kalau kita lagi sakit, baru tahu pentingnya gigi kalau kita lagi sakit gigi, kita baru tahu pentingnya mulut, pentingnya telinga kalau kita lagi sakit telinga, kita budak. Itu semua waktu kita sehat, kita sekarang sehat, kita biasa-biasa saja. Mungkin nanti malam, besok kita sakit parah, baru merasakan pentingnya. Jadi kita harus bersyukur selalu kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya yang luar biasa ini. Kita bisa kesini, kita bisa duduk di pondok pesantren, kita bisa kenal dengan para ulama, para aulia-aulia Allah, itu karena Allah, itu karena nikmat dari Allah. Mungkin itu sajalah yang saya sampaikan. Semoga setelah mendengar pidato kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Semoga kita semua tidak termasuk orang yang durhaka. Semoga kita semua tidak termasuk orang yang menzalim orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malikul iniyat shalihah. Usan kalamat taubatul mahadina darul mustafa. Nas'aluka salamah, nas'aluka tawil umur rahim, nas'aluka taysir wa ijabal qabul. Wa la hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Undur mangkal tandur makala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.